Oke, semuanya udah datang teman-teman. Halo, cek suara saya bisa kedengaran? Oke, udah? Udah pada join semua belum? Hmm? Pada molor? Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai ya perkuliahannya ya. Oke. Suara saya terdengar jelas kan teman-teman? Kalau misalnya kurang jelas, kasih tahu ya. Ini untuk absensi udah saya rilis. Silakan teman-teman melakukan absensi dulu ya. Sudah saya rilis, bisa cek di apa namanya? Bisa cek di bisa cek di classroomnya ya. Di pertemuan 5 kan 4 kemarin udah absen belum? Nggak absen ya teman-teman yang 4 kemarin ya? Iya, coba di pertemuan 5. Takutnya ya pokoknya linknya sih sama saja, cuma nanti kita akan lihat kan di dalam formnya kan ada pertemuan ya, ada tinggal pilih pertemuan keberapa. Jadi nanti teman-teman pastikan jangan sampai salah jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah pencet pertemuan ya, supaya sesuai. Nanti takutnya nanti kalau misalnya teman-teman nggak sesuai, nanti malah disangkanya teman-teman tuh tidak melakukan perkuliahan. Tapi untuk absensi akadnya teman-teman tetap di ini kan, tetap apa namanya, iya tetap absen ya. Oke. Oke, kita bisa mulai. Udah semuanya sudah jelas suaranya. Coba tolong dicek dulu masing-masing mikrofonnya supaya saya bisa mendengar juga. Takutnya ada terkendala jaringan. Halo, cek cek. Ada Pak. Tes tes. Oke. Oke, siap. Kalau begitu saya akan coba share screen. Sebelum kita mulai bisa minta tolong diaktifkan untuk video call-nya ya. Ya, Pak. Wah, ini Mas Didin nih. Mantap Mas Didin, saya kangen ya. Udah seberapa ya? Berarti kita cuma pertemuan seminggu sekali ya jatuhnya ya. Mas Indra, Mas Rusdan, wih mantap bukan main. Mas Indra ini rambut baru ya. Mas Rusdan rambut baru nih. Mas Indra mana? Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya sebelum kita mengawali suatu aktivitas bentuk apapun itu, lebih baiknya dan alangkah lebih mulianya jika kita sama-sama memanjatkan doa ya kepada Sang Maha Pencipta agar senantiasa perkuliahan kita, lalu ilmu materi yang telah disampaikan juga teman-teman bisa menyerap dengan baik, dengan hikmat, sehingga materi perkuliahan dan saya ya khususnya bisa menjadi nilai yang bermanfaat bagi teman-teman dan juga umumnya untuk semuanya ya. Oke, berdoa. Izinkan saya untuk memimpin berdoa ya untuk perkuliahan pagi ini. Bisa teman-teman diikuti dengan menggunakan tata cara menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kalau begitu teman-teman bisa simak materinya sudah saya share juga ya untuk materi hari ini. Bentar, saya bagikan dulu. Jaringannya lumayan presentasinya. Oke, sudah terlihat belum?
Sudah ya? Sudah. Oke. Eh, Oke, sudah terlihat ya materinya? Nah, sudah Oke. terlihat, Pak. Siap. Sebentar kita presentasikan. Nah, sip ya. Sudah terlihat. Kalau misalkan belum jelas, teman-teman bisa cepat segera kabarin saya kalau misalnya terputus koneksinya, suara saya tiba-tiba hilang seperti yang sudah. Teman-teman bisa kabarin saya. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur sistem operasi nih, teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mengetahui apa itu struktur sistem operasi, kita akan bahas ya mendalam. Sebenarnya untuk struktur sistem operasi ini sangat luas, teman-teman, sangat mendalam. Saya takutkan tidak bisa membahas untuk satu semester ya. Mungkin seharusnya bisa dilanjutkan lebih dari satu semester mengenai sistem operasi ini. Nah, kemudian dalam pembahasan kali ini ada 3 yang dibahas. Yang pertama mengenai sistem call ya, atau pemanggilan sistem. Kemudian ada mode SO-nya sendiri. Selanjutnya juga ada yang intinya yaitu struktur sistem operasinya. Nah, sistem call itu apa sih gitu kan? Nah, jadi sistem call itu merupakan program aplikasi yang dia berinteraksi ya untuk memanggil seluruh aktivitas, atau disebut di sini rutin ya. Rutin itu bisa kita kategorikan atau kita sebutkan sebagai bentuk aktivitas atau instruksi ya, instruksi sistem operasi ya, yang menggunakan pustaka API. Nah, jadi bisa dibilang juga sebagai jembatan ya, sebagai jembatan antara program aplikasi dengan kernel ya. Jadi untuk sistem kali ini bisa disebut dengan istilah dia sebagai jembatan. Bisa ya, sebagai jembatan bisa. Kemudian yang menghubungkan antara sistem proses dan juga sistem operasinya. Jadi untuk sistem call itu kita analogikan dia sebagai jembatan. Nah, prosedurnya ya atau aktivitasnya itu disediakan oleh pustaka API. API itu apa sih gitu kan? Application Program Interface, yang sebelumnya sudah dibahas mengenai perbedaan sistem operasi antara open source ya, yang sempat kita bahas ya. Open source di Linux itu kan banyak variabel distronya ya, turunan-turunan distronya banyak, sehingga untuk menyamakan aplikasi agar bisa berjalan di setiap masing-masing susunan atau struktur dari SO-nya, yaitu dipatenkan harus menggunakan API. Agar kenapa? Agar seluruh aplikasi itu bisa dijalankan di multi platform, khususnya kalau misalkan dalam case yang kemarin yaitu dalam case open source Linux ya, turunan Linux gitu. Nah, kemudian contohnya apa yang sudah kemarin disebutkan. Nah, kalau misalkan Unix itu dia ada API-nya yang disebutkan dengan POSIX ya. POSIX, bukan POSIX, sorry. POSIX. Nah, kalau Windows itu ada API-nya itu Win32 atau Win64 ya. Jadi teman-teman pasti sangat familiar dengan istilah Win32 atau Win64. Itu sebenarnya sih lebih ke arah arsitektur ya, arsitektur dari SO-nya itu sendiri. Jadi ketika teman-teman menginstalasi suatu OS, kita coba berikan contoh yaitu berupa Windows ya, SO Windows. Pasti di situ teman-teman akan dikasih 2 pilihan. Apakah teman-teman akan menginstal arsitektur berbasis Win32 atau berbasis 64? Nah, jadi itu merupakan contoh dari sistem call-nya API ya, API dari sistem call di SO-nya itu sendiri. Nah, kemudian sistem call ini berisi trap ya, atau sinyal interupsi perangkat lunak untuk memanggilkan aktivitas SO atau rutin SO yang ditulis dalam bahasa C atau bahasa assembly. Jadi dalam pembuatan sistem call itu biasanya teman-teman programming ya, teman-teman programming dia menyusun atau membangunnya menggunakan bahasa assembly atau bahasa C ya, baik C biasa ataupun C sharp ya. Nah, cuman kebanyakan sih pasti menggunakan kedua bahasa ini dalam membangun ataupun dalam merancang sistem yang berbasis mesin ya, dengan bahasa mesin. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem call ini itu memiliki 6 nih ya, 6 kategori ya. Jadi
Yang pertama itu tujuannya untuk proses kontrol, ya, proses kontrol. Terus kedua ada file manipulation, kemudian ada device manipulation, kemudian ada information maintenance, kemudian ada communication dan juga ada protection. Nah, jadi sistem call ini dia memiliki fungsi keenam ini teman-teman nih, ya. Nah, semua fungsi ini itu bisa dipanggil, ya, bisa dikerjakan oleh sistem call ini sendiri. Yang tujuannya untuk apa, gitu kan? Yang tujuannya adalah untuk bisa SO ini berjalan sebagaimana mestinya yang sudah dirancang sebelumnya untuk dalam pengembangan SO itu sendiri. Jadi dalam SO ini itu kan ada yang istilah kernel, ya. Jadi kernel itu dia tidak bisa, pengguna itu nggak bisa langsung menjalankan sistem-sistem yang ada di kernel. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi mesti harus ada perantara, yaitu ada jembatannya. Nah, jembatannya itu adalah menggunakan istilah system call atau panggilan sistem, gitu ya. Jadi dia harus dia harus bisa memberikan proses-proses seperti dalam control proses, kemudian file manipulation, yaitu seperti create, update, delete dan sebagainya, ya. Kemudian ada device manipulation, ya. Terus ada information maintenance, ya. Jadi mengenai tata cara pemeliharaan dan perbaikannya, kemudian harus communication dan juga protection dari perlindungan sistem itu sendiri. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, ini merupakan contoh nih, kita ambil 2 example ya, antara Windows dan juga Unix ya dalam sistem call-nya. Nah, jadi dalam proses kontrol itu di sini kalau Windows ya, ketika proses pembuatan ya, create process, nah itu menggunakan sintaksnya create process dalam fungsi proses kontrolnya. Kemudian kalau Unix apa? Pakai fork ya, pakai fork. Kemudian exit process, yaitu untuk mengakhiri suatu instruksi, ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat contoh dari tampilan sistem call ya, teman-teman bisa melihat statusnya di taskbar ya, taskbar yang ada di komputer teman-teman. Nah, itu biasanya nanti ada beberapa layanan yang aktif di situ ya. Kalau misalkan teman-teman menginstal atau membuka suatu program aplikasi, berarti jatuhnya proses kontrol itu meng-create ya, membuat. Lalu nanti dia aktif di background prosesnya. Kemudian ada wait for single object. Nah, itu biasanya dipergunakan oleh UX ya, bukan UX, Unix itu untuk Linux ya biasanya. Nah, itu merupakan perintah dari sinkronisasi ya kalau untuk wait for single object. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk file manipulation yang tadi saya bilang, untuk membuat file ya, di Windows itu create file. Kemudian kalau untuk Unix itu open. Kemudian juga ada read file ya, untuk di Windows itu untuk membaca file. Nah, kemudian untuk perintah di Unix-nya hanya menggunakan perintah read ya. Kemudian untuk menulis file yaitu write file. Kemudian kalau untuk di Unix cuman write saja. Kemudian untuk close handle ya, untuk menutup itu juga menggunakan close. Kemudian device manipulation ya, set console mode ya. Di situ untuk mengetahui ya device-device yang sedang aktif ataupun ada penambahan dan juga pengurangan dari device kita yang kepada komputer ya. Nah, kemudian di situ ada information maintenance ya, itu untuk proses ya, set timer, yaitu seperti kayak misalnya teman-teman ingin sleep ya, ingin ada fungsi sleep nih di komputernya kan. Biasanya kalau di Windows itu tinggal klik logo Windowsnya, kemudian power off ya, bukan power off, shutdown ya. Pilihan shutdown ya kalau di Windows ya teman-teman ya. Pilih shutdown kan, kalau di Unix di UX itu power off. Kemudian tinggal pilih ya, mau mode sleep atau mau turn off ya, atau shutdown. Nah, itu sebenarnya dari proses information maintenance ya masuknya. Nah, kemudian untuk communication itu ada create pip ya, ada create file mapping ya, ada map view of file. Kemudian ada protection, set file security ya, ada inisialisasi dari security deskriptornya ya. Kemudian nah itu merupakan sistem call yang ada di perbandingan 2OS ya, Windows dan juga Unix. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan sistem operasi Unix, ketika teman-teman diminta untuk menginstal suatu aplikasi, biasanya itu membutuhkan akses permission ya. Nah, permission itu perizinan yang bisa diakses menggunakan chmod ya, chmod atau chown ya. Jadi mesti dirubah dulu aksesnya, ada kode-kodenya seperti misalkan 777 atau 775.
Nah, itu merupakan bentuk dari pembagian hak akses ya, hak akses permission dari SO-nya itu sendiri. Nah, tapi biasanya kalau misalkan teman-teman menggunakan sistem Windows itu biasanya tidak apa ya, misalkan bisa dibilang tidak terlalu sering untuk menggunakan istilah instruksi chmod ya atau chown ya. Nah, itu jarang biasanya karena kalau di Windows sudah dimudahkan ya ketika dalam proses instalasi bentuk apapun itu. Nah, kemudian ada mode sistem operasi nih, ada dua ya. Sebenarnya secara intinya ada mode kernel dan juga ada mode user. Nah, kemudian mode kernel itu dibagi lagi ya, dari dalamnya itu ada dua. Program sistem operasi yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Kemudian ada tempat seluruh instruksi prosesor dieksekusi secara legal. Nah, kemudian kalau mode user, program user sedang dieksekusi oleh prosesor. Tidak semua instruksi dapat dieksekusi secara legal. Contohnya pengaksesan perangkat input output. Jadi gini, secara konseptualnya, kalau misalnya mode kernel itu berarti kan mode yang berada di level kernel. Jadi seluruh instruksi itu bisa dieksekusi oleh kernel tetapi secara legal. Kemudian kalau user itu tidak bisa memerintah atau mengeksekusi dalam bentuk apapun perintahnya ya, apapun perintahnya, karena itu dibatasi untuk user. Jadi mungkin bisa masuk ke dalam mode kernel, yaitu menggunakan instruksi-instruksi tertentu yang sehingga perizinannya menjadi legal. Tadi kalau misalkan di Unix itu menggunakan chmod. Jadi teman-teman masuk ke dalam root ya, ke dalam root dari SO-nya, sehingga teman-teman istilahnya berkomunikasi dengan si SO tuh, saya administrator tertinggi gitu kan bahasanya. Saya ingin merubah perakses izinan karena saya sedang membutuhkan untuk penginstalan sesuatu. Misalnya seperti itu ketika teman-teman berbicara dengan manusianya. Tapi kan ini berbicara dengan komputer, maka harus menggunakan instruksi-instruksi yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga komputer mampu membaca instruksi apa yang sedang teman-teman ingin kerjakan. Nah, kemudian ada struktur sistem operasinya nih. Nah, di dalam sistem program ya, di dalam sistem program dari SO-nya itu sendiri. Nah, ini ada berbagai jenis ya, berbagai jenis antarmuka yang disediakan. Yang pertama itu ada file management, kemudian ada status information, kemudian ada file modification, kemudian ada programming language support, kemudian ada program landing and execution, kemudian ada communication dan juga ada background service. Nah, di dalam background service ya, ini teman-teman bisa buka task manager nih kalau misalkan sekarang lagi aktif. Tinggal klik kanan di taskbar, kemudian pilih task manager. Nanti teman-teman di situ bisa melihat service yang aktif ya secara background. Misalkan teman-teman tidak membuka aplikasi apa-apa, tapi teman-teman ingin membuka task manager. Nanti di situ kelihatan tuh ada proses yang berjalan, yaitu merupakan background proses dari sistem program yang sudah ditanamkan di dalam SO, sehingga apa? Sehingga mampu untuk menghandle ya demi keberlangsungan berjalannya SO itu sendiri. Nah, kemudian di file management itu untuk apa? Yaitu tadi untuk melakukan file manipulation ya, yang tadi di awal. Jadi itu dalam sistem programnya masuk di dalam file management. Kemudian ada status information-nya, kemudian ada file modification, dia juga harus mendukung utilitas dalam memodifikasi file ya. Entah file itu berupa PDF, JPG dan lain sebagainya. Kemudian dia juga harus mendukung bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman agar kenapa? Agar mudah untuk dikembangkan, mudah untuk melakukan maintenance perbaikan dan seperti itu. Nah, jadi sistem program ini harus mampu menyediakan dari poin-poin ini teman-teman. Jadi kalau misalkan sistem program dalam SO tidak mampu mendukung fasilitas ini, maka bisa dikatakan sistem SO-nya itu belum sempurna ya. Jadi masih banyak pengembangan. Tapi secara implementasinya walaupun sudah ada mendukung layanan-layanan ini, tetapi tetap pada prakteknya itu pasti akan selalu melakukan upgrade ya untuk perbaikan dari masing-masing layanan ini. Nah, kemudian pada kenyataannya secara garis besar itu SO tidak mempunyai struktur yang sama. Jadi SO itu berdiri sendiri ya. SO itu pasti memiliki struktur ya untuk arsitektur dia sendiri gitu. Jadi maka yang tadi saya sebutkan di awal, jadi setiap SO itu pasti tidak akan sama.
membutuhkan apa? Agar semuanya bisa berjalan membutuhkan tadi sistem call ya. Sistem call itu dibentuk atau dibuat oleh pustaka dari API tadi. Nah, kemudian di sini ada 4 nih, ada 4 struktur sistem operasi ya, jenisnya ini macam-macamnya. Ada struktur monolitik ya, ada juga struktur berlapis, kemudian ada struktur mikrokernel, kemudian ada struktur hybrid. Nah, kemudian apa sih struktur monolitik itu? Jadi gini analoginya. Struktur monolitik itu teman-teman bisa asumsikan sebagai suatu ruang yang isinya itu terpusat ya, dalam satu kesatuan tapi terpusat gitu. Jadi dia hanya satu mono gitu, dia jadi berdiri sendiri. Nah, sedangkan kalau berlapis dia akan posisinya itu terpecah ya, terpecah-pecah gitu. Jadi berlapis-lapis. Kita akan bahas mendalam. Nah, seperti ini. Struktur monolitik itu biasanya di dalam struktur MS-DOS ya. Jadi MS-DOS ini merupakan dari salah satu arsitektur dari monolitik ya. Jadi MS-DOS ini rentan ya dengan virus karena program aplikasi memiliki akses untuk memodifikasi bagian dari si SO-nya itu sendiri. Nah, jadi ini kan aplikasi program nih, aplikasi program ya. Nah, tapi secara direct di sini dia bisa langsung masuk ke ROM BIOS device driver ya. Lalu di sini ada CDN system program, kemudian ada MS-DOS itu sendiri device drivernya. Tapi di sini secara garis besar ya, teman-teman bisa lihat di sini ada panah langsung ke ROM. Jadi ketika terjadi virus di dalam aplikasi programnya atau di program aplikasi yaitu yang berdekatan dengan pengguna biasanya, nah itu akan berpengaruh terhadap keseluruhan dari arsitektur SO itu sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya itu menjadi bentuk dari kekurangan ya, bentuk jadi kekurangan. Nah, komponen SO itu bercampur menjadi satu ya, dilihat dari gambar ini, komponen SO ini bercampur menjadi satu dan setiap aktivitas atau rutin dapat diakses menggunakan rutin lainnya. Nah, itu merupakan kelemahan juga dari monolitik ini ya. Kita bahas lagi. Nah, kita lihat perbedaan dengan struktur operasi Unix-nya. Nah, kalau ini kan tadi monolitik tapi di MS-DOS. Nah, ini kita masuk lagi di struktur monolitik tapi di struktur Unix ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada system call interface to the kernel, kemudian ada kernel interface to the hardware ya. Nah, ini kemudian apa sih gitu ya. Jadi segala sesuatu di bawah antarmuka dari sistem call ya, itu dan juga di atas perangkat keras ya, di atas perangkat keras fisik ini ya, di antara kedua ini itu merupakan dari kesatuan dari kernel. Jadi kalau di Unix seperti ini ya sistemnya teman-teman, bisa disimak bersama. Nah, kemudian kernel itu menyediakan sistem file ya, di sini nih di kernel ini dia menyediakan file system dan juga CPU scheduling ya, kemudian ada signal terminal ya, kemudian karakter IO sistem terminal device ya. Nah, jadi di dalam kernel ini teman-teman itu dia harus mampu menyediakan ya penjadwalan CPU. Sorry, banyak yang baru pada join jadi kejeda. Dia harus mampu melakukan penjadwalan CPU, kemudian manajemen memori ya, dan juga fungsi sistem operasi lainnya melakukan dari sistem call itu sendiri. Jadi sistem call ini harus mampu nih berkomunikasi dengan kernel ya, karena dia berada di dalam antarmuka ya, baik di dalam dari sistem kernel itu sendiri atau di atas dari hardware ya, atau perangkat keras dari CSO itu sendiri. Nah, kemudian singkatnya adalah sejumlah besar fungsi untuk digabungkan menjadi satu tingkat nih posisinya. Untuk digabung menjadi satu tingkat, jadi struktur monolitik ini sulit untuk diterapkan dan juga dilakukan pemeliharaan. Namun, sistem monolitik ini dia memiliki keunggulan kinerja yang berbeda ya. Nah, tapi bedanya di mana itu hanya sedikit, suka ada overheating di antar muka ya. Biasanya ketika monolitik itu suka ada
crash dikit tapi nggak crash gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan Linux gitu ya, terus ketika teman-teman membuka sesuatu aplikasi yang sangat berat ya misalnya, nah itu kadang-kadang suka diamnya rada crash dikit tapi itu tidak crash. Nah itu merupakan overheating dari antarmuka sistem call itu sendiri, karena itu strukturnya menggunakan monolitik ya. Nah kemudian kita bisa rangkum nih kelebihan dari struktur monolitik, yaitu strukturnya lebih sederhana ya, layanan lebih cepat karena seluruh komponen SO ada pada satu alamat yang sama. Kemudian kekurangannya dari segi keamanan yang tadi saya bilang, keamanan jika program aplikasi terkena virus dapat mengganggu komponen sistem lainnya yang ada di dalam susunan SO itu sendiri. Kemudian jika ada kesalahan pada salah satu bagian SO ya, dapat mengakibatkan matinya seluruh sistem. Nah, yang terakhir, penerapan, pemeliharaan dan pengembangannya lebih sulit jika menggunakan struktur monolitik. Nah, kita masuk struktur berlapis nih teman-teman ya. Nah, struktur berlapis ini di sini ada 6 layer ya. 6 layer. Yang pertama layer 0 ya, yaitu untuk mengalokasikan penyimpanan ya, penyimpanan prosesor dan juga harus mampu melakukan pembacaan multiprogramming. Kemudian memori dan RAM manajemen ya harus mampu. Kemudian operator proses communication, kemudian ada input output management, kemudian selanjutnya layer 4 di sini user program dan juga ada operator ya. Nah, itu setiap operasi Unix ini bisa dibagi menjadi 2 ya. Jadi secara intinya itu operasi Unix ini dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama itu program aplikasi, yang kedua sistem kernel. Nah, tetapi dalam sistem kernel ini itu bisa langsung dieksekusi oleh sistem call ya. Jadi sistem call itu merupakan jembatan yang tadi saya bilang antara proses dan juga kernel. Nah, dalam melakukan penjadwalan prosesor ya ataupun penjadwalan manajemen dan juga sistem berkas dan juga manajemen memori dan lain sebagainya, itu masih bercampur tetapi sudah menjadi satu kesatuan. Itu teman-teman. Nah, secara lapisan SO ini yang sudah kita lihat dari layer ya, layer setiap layer ini. Nah, lapisan yang paling bawah nih, kita lihat nih, lapisan paling bawah itu merupakan lapisan prosesor ya, prosesor, allocation, dan multiprogramming. Nah, itu lapisan paling bawah berfungsi untuk menangani detail perangkat keras ya, untuk menangani detail perangkat keras. Dan juga lapisan yang paling atas kita lihat berarti user interface nih, layer N ya, atau bisa disebut dengan struktur SOTHE-nya itu the operator, yaitu pengguna ya biasanya. Nah, paling atas itu dia menangani ya, lapisan ini menangani antarmuka penggunanya. Kalau kita ambil kesimpulan secara gambar yang ada di layar ya. Nah, tetapi pada halnya kita harus pecah nih. Di setiap layer ini fungsinya ada apa? Yaitu tadi ada memori dan juga ada manajemen, ada operator proses. Nah, kalau untuk memori ya, itu dia harus menangani ya, si lapisan ini mampu menangani dalam manajemen alokasi memori ya, sehingga mampu mengalokasikan mana yang menjadi prioritas pertama dan mana juga yang menjadi prioritas cadangan gitu ya. Nah, kemudian yang operator ya, yang operator dia harus mampu menangani komunikasi operator dan proses. Nah, jadi kalau operator di dalam kernel ini yang sudah kita sempat singgung di pertemuan sebelumnya, jadi operator itu yang berhubungan dengan operasi ya, operasi matematika, yaitu tambah kurang kali bagi dan juga bentuk boolean ya, apakah itu sesuai dan tidak ya, if else itu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk di operator layer 2 itu seperti itu. Kemudian di layer 3 ya, dia menangani input output management. Jadi mengenai input masukan apa yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem komputernya ya, dalam sistem operasi ini. Kemudian dia melakukan pengolahan ya, memanage
sistem outputnya seperti apa hasilnya. Kemudian selanjutnya itu dilihat dari user program nih. Nah, user program ini jadi lebih ke arah program aplikasi dari si pengguna ya. Nah, kemudian kalau di layer operator ini lebih ke arah kitanya ya, lebih ke arah kita agar bisa berkomunikasi dengan SO-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat nih struktur sistem operasi dari OS layer 2 ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Di sini ada aplikasi. Nah, ini biasanya struktur paling atas tadi. Ya, struktur paling atas, layar paling atas yang berhubungan dengan pengguna. Nah, kemudian bisa lihat di sini ada ya device driver gitu ya. Di sini banyak. Kemudian ada sistem kernel ya. Kemudian ada subsystem, ada API ya di sini. Nah, kalau device device driver ini, device driver itu dia menangani detail operasi yang berhubungan dengan input output ya dengan bagian lainnya. Jadi input output yang berhubungan dengan apapun bentuknya itu dilakukan di device driver ya. Nah, kemudian di sisi lapisan kernel nih, teman-teman bisa lihat di sisi lapisan kernel ini itu berisi mengenai manajemen memori ya, lalu task dispatching, kemudian ada device management. Nah, itu lapisan inti dari si kernel itu ya, yang si kernel tangani. Kemudian kita bisa lihat lagi. Kita bisa lihat lagi. Nih, ada selanjutnya lapisan subsystem. Nah, subsystem ini itu berperan untuk mendukung portabilitas ya. Untuk mendukung portabilitas dengan sistem lain dengan memberikan layanan antarmuka ya, antarmuka ke program aplikasi dan juga ke pengguna. Nah, jadi ini subsystem. Nah, tadi ada API yang disebutkan. Nah, API ini kalau misalnya kita lihat ini fungsinya dari sistem call tadi. Jadi sistem call ini dia akan memanggil nih sebagai jembatan dari kernel ya ke aplikasi ya. Jadi si API ini kerjanya sebagai jembatan nih teman-teman, jembatan dari kernel dan juga aplikasi. Nah, kernel ini itu membawahi dari device driver ini itu, dan juga subsystem sebagai file pendukungnya ya, yang yang berperan untuk mendukung portabilitas dengan sistem lainnya. Nah, ini subsystem. Nah, jadi kita udah bisa mulai bergambar nih kalau misalkan struktur operasi dari berlapis itu ya sudah beda-beda ya lapisannya gitu. Nah, kemudian kelebihannya apa sih gitu kan? Kelebihannya itu pengembangan dan pemeliharaannya lebih mudah. Terus jika ada kesalahan dari satu layer ya, pada satu layer itu tidak akan mengganggu layer yang lain karena dia sudah terbagi-bagi, terpetakan ya, termap lah bahasanya gitu, termapping, terpetakan. Jadi jika memang ada kesalahan, misalnya kesalahan di dalam API ya, di API ini dia salah dalam memanggil fungsi manajemen memori ataupun dia salah dalam melakukan fungsi-fungsi lain, itu tidak akan mempengaruhi dari subsystem ataupun driver-driver yang lain. Jadi dia lebih ke arah standalone ya, diri sendiri gitu. Jadi lebih mudah lah untuk ditanganinya gitu. Kemudian pengembangan dapat dilakukan secara modular ya. Pengembangan dari berlapis ini bisa digunakan secara modular. Kemudian kekurangannya apa? Itu harus membagi rutin-rutin SO ke dalam lapisan-lapisan secara tegas dan perlu kehati-hatian agar tidak mudah dilakukan. Nah, jadi dilihat dari gambar sebelumnya ya, dalam pembagian ini itu harus benar-benar dibagi-bagi porsi lapisannya. Jangan sampai SO ini dia salah menjalankan fungsi yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi teman-teman harus ketika teman-teman merancang atau mengembangkan dari SO gitu ya, SO anggaplah kita dari base-nya dari Unix gitu. Nah, teman-teman juga harus memikirkan harus menggunakan struktur apa nih. Kemudian bagaimana merancangnya dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur tadi gitu kan. Nah, kemudian ada struktur microkernel. Nah, microkernel ini biasanya dibagi dua tadi nih teman-teman, yang tadi aku bilang ya. Ada yang namanya mode user, ada mode kernel. Nah, jadi lebih lebih kecil nih cakupannya. Kenapa gitu kan? Di sini bisa lihat ada application program, kemudian ada file system, kemudian ada device driver. Di sini ada hardware
Nah, di sini dari mikrokernelnya gitu. Nah, jadi si mode kernel ini dia tugasnya memberikan jembatan. Kalau di mikrokernel ini ya, strukturnya dia memberikan jembatan antara program aplikasi ke sistem file. Gitu. Jadi di sini kernelnya dia menjadi komunikasi, jembatan untuk bisa menghubungkan antara program aplikasi dan juga file system gitu. Nah, fungsi utama dari mikrokernel itu bertugas tadi memfasilitasi ya komunikasi proses program aplikasi, yaitu dalam hal ini client proses ya, dengan proses sistem operasi lainnya seperti tadi file system ataupun server berkas ya, server memori ataupun server proses. Nah, jadi dia tugasnya di sini menjadi fasilitator kalau di struktur microcontroller. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya sistem kernel ini dia bukan menjadi fasilitator kalau di berlapis ini, tapi dia menjalankan fungsinya yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang nantinya akan dipanggil oleh API ya, Application Programming Interface. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan monolitik. Nah, ini monolitik ya. Nah, jadi di sini belum terlihat nih kalau di dalam MS-DOS si kernel itu berdiri di mana sih gitu kan. Kita tinggal lihat lagi. Nah, MS-DOS itu kan pengembangan dari Unix, maka si kernel itu berdiri di antara sistem call dari interface kernel itu sendiri, kemudian dari antarmuka hardware dari si kernel itu sendiri kalau untuk si kernelnya. Nah, tetapi jika kita lihat di mikrokernel, si mode kernel ini dia bertugasnya cuma sebagai perantara, memfasilitasi komunikasi. Sampai di situ dia. Nah, kita bisa lihat ini contoh di Minix system. Nah, di sini ada mode usernya nih. Mode usernya ada shell, make ya, fs, prox, range ya, dix, tty, net new, print ya. Kemudian ada lain sebagainya di sini ada proses ke sini misalnya, proses ke 2 ya, user program misalnya, atau proses ke service atau proses ke driver. Nah, jadi mulai ada perubahan nih strukturnya. Nah, ini merupakan struktur sama mikrokernel, tapi kita lihat dalam bentuk komunikasi di jaringannya. Pertama mesin 1 si klien ya. Klien itu pasti di dalamnya dia mengakses sebuah kernel. Kemudian melakukan interaksi ya, komunikasi message ya dari server. Nah, ke mesin 2 ya, masuk nih ke file server dia. Kemudian masuk lagi di sini ada media transmisi ya untuk komunikasinya. Kemudian masuk lagi mesin 3 ya, proses ke server kernel. Nah, kemudian masuk lagi ya, ini menggunakan network, kemudian masuk lagi ke terminal server. Jadi ini merupakan beberapa contoh bentukan dari struktur mikrokernel. Nah, seperti Windows 7, berarti Windows 7, terus Windows 10 kalau nggak salah, Windows 10 dan juga Windows 8 kalau nggak salah itu merupakan SO ya yang berbasis dari kernel yang kemudian dikelompokkan dalam keluarga Windows NT ya. Kalau untuk Windows 7 7, 8, 9 nggak ada 7, 8, 10 itu dia termasuk dari keluarga Windows NT teman-teman. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu ya dari mikrokernel ini? Nah, ini masing-masing kita sebutkan. Pengembangan dan pemeliharaannya cukup mudah. Kemudian jika terjadi kesalahan pada salah satu bagian tidak akan mengakibatkan matinya seluruh sistem. Sama seperti sistem berlapis. Kemudian mudah diadaptasi untuk membangun struktur yang baru. Nah, di sini mulai ada kelebihan nih. Kalau yang sudah mikrokernel itu dia mudah untuk dibangun dalam struktur baru ke depannya. Kemudian kekurangannya apa? Layanan lebih lambat karena harus melalui mekanisme message passing. Jadi harus menggunakan perantara gitu ya, harus menggunakan perantara. Nah, kemudian dapat terjadi fenomena bottleneck. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar istilah bottleneck ataupun yang sudah mendengar istilah bottleneck ya. Jadi bisa saling kita mengisi ya istilah itu.
Nah, kemudian ini yang termasuk tadi saya bilang, termasuk keluarga dari Windows NT. Kita bisa lihat nih strukturnya teman-teman. Nah, kita coba analogikan menggunakan struktur Win32 ya, Win32. Nah, di sini ini hardware. Kita lihat nih paling bawah lapisan hardware. Nah, ini yang garis tengah ini. Nah, garis tengah ini itu dibagi nih. Nah, pada intinya di dalamnya ada kernel ya. Di dalam execute ya, di sini ada kernel yang nanti akan menjembatani antara hardware abstraction layer ya teman-teman. Nah, di sini IO manager ya. IO manager itu dia juga berfungsi bertugas untuk melakukan file system, cache manager ya, terus device driver, network grafis. Nah, itu tugasnya si IO manager. Kemudian di sini ada object manager, ada security, reference monitor ya, process manager, plug and play manager, ada virtual memory manager ya di sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar ya, ketika teman-teman membeli alat USB ya, misalkan kita anggap teman-teman membeli alat mikrofon, dia USB, kan sempat banyak ya, tinggal plug and play gitu ya. Nah, jadi di dalam plug and play-nya itu sudah di setting sedemikian rupa sehingga mampu membaca device-device yang dicolokkan dari IO manager tadi ya. Di situ dia di dalam fungsi plug and play manager ini fungsinya. Nah, terus kalau untuk graphic card itu sendiri, dia graphic card pisah biasanya rata-rata di dalam susunan. Coba teman-teman perhatikan dalam susunan teman-teman merakit suatu komputer PC. Pasti di dalam motherboardnya itu ya, di dalam motherboardnya itu pasti dipisahkan untuk VGA ya biasanya ya. Nah, itu karena arsitekturnya di sini pun juga untuk graphic device drivernya dia berdiri sendiri teman-teman, tapi masih di dalam satu kesatuan di sisi SO-nya itu sendiri ya. Nah, ini kalau untuk Linux-nya. Nah, Linux itu cuma ada sistem manajemen programs, kemudian ada user process, kemudian ada user utility programs, ada compiler, kemudian ada system share library ya, kemudian ada Linux kernelnya yaitu intinya, kemudian ada loadable kernel module. Nah, ini kalau Linux ya arsitekturnya. Kemudian ada SO hybrid nih. Nah, SO hybrid itu yang banyak pengguna merasakan, oh begitu luar biasa ya, wonderful lah gitu bahasanya, wonderful. Di sini ada macOS ya. Kenapa macOS diklaim dia begitu cepat, begitu efisien, terus begitu dan begitu-begitulah ya, intinya begitu dan banyak begitunya. Kemudian ada iOS-nya ya dari sisi handphone dan juga Android. Kenapa? Karena teman-teman penggemar Android itu sangat suka dengan device Android, yaitu lebih ke arah bukan dilihat dari spesifikasi ya, tapi lebih di arah melihat dari struktur dari SO-nya itu sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Nah, untuk macOS nah, macOS itu sederhana struktur sistemnya teman-teman. Jadi ada GUI ya, GUI-nya itu dia posisi di atas yang bertampilan langsung dengan si pengguna kita. Kemudian di sini ada program aplikasinya ya, dia berdiri di bawah pengguna. Kemudian ada kernel environment-nya di sini ya, menjadi satu kesatuan. Jadi si kernel ini sudah IO kit-nya sudah masuk ke dalam kernel environment. Kemudian ada kernel extension-nya sudah include ke sana. Kemudian ada BSD-nya ini berdiri sendiri, tetapi dia bersebelahan ya dengan kernel, sehingga apa? Sehingga memiliki kelebihan. Makanya setiap perusahaan teknologi ketika dia berusaha untuk mengembangkan produk ya, terlebih mereka akan fokus di SO-nya itu dulu. Sebelum mereka fokus di fitur, mereka akan fokus untuk desain arsitektur dari SO-nya yang akan dikembangkan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan berjalannya proses gitu kan. Tapi kalau SO-nya bermasalah, apakah teman-teman akan happy menggunakan suatu produk? Tidak. Contoh, SO-nya sering crash, SO-nya sering boot loop misalnya. Kalau di Android kan sering ya istilah dengan boot loop gitu ya. Nah, terus dengan apapun lah bentuknya, itu kan pasti teman-teman jengkel ya. Jadi yang harusnya teman-teman bisa pergunakan secara maksimal SO, tapi dengan banyaknya kendala, akhirnya teman-teman jadi merasa SO ini kurang worth it gitu ya istilahnya. Banyak crash-nya gitu kan. Nah, ini kita lihat iOS.
Nanti kita akan bandingkan dengan Android. Gitu ya, kenapa kok iOS karena spesifikasinya kecil gitu ya. Spesifikasinya kecil, tapi kok dia bisa seimbang atau bahkan bisa melebihi spesifikasi Android di harga tertentu. Misalkan kalau teman-teman coba compare, teman-teman misalkan sedang belajar compare device dari iOS ya, SO iOS dengan SO Android. Teman-teman compare dengan berdasarkan range harga misalnya, pasti akan timbul harga mahal ketika dilihat dari sisi harga ya. iOS harga mahal tapi spesifikasi kecil, Android harganya murah spesifikasinya tinggi. Tetapi dalam pelaksanaan kesehariannya, dalam pelaksanaan proses berjalannya background service tadi yang ada pasti juga ada aktif, itu iOS bisa dibilang lebih singkat karena dia cuma memiliki 4 struktur ya. Ada Coca Touch, ada media service, ada core service, ada core OS-nya. Nah, kita lihat yang Android. Nah, ini Android. Kenapa Android bisa begitu hebat juga ya? Karena dia memiliki 4 ya, kita bisa lihat nih, 4 tahapan ya, walaupun di dalam tahap ketiganya dia bagi lagi. Ada application, yaitu program yang berhubungan dengan kita sebagai user. Kemudian ada application framework. Nah, jadi kalau Android dia dibangunnya menggunakan framework, teman-teman. Kalau di sini dia tidak menggunakan framework. Jadi dari Coca Touch, yaitu touchscreen berarti ya langsung ya. Di pengguna ya berarti jatuhnya dia berarti dia tidak menggunakan aplikasi, enggak aplikasi program, dia langsung jatuhnya dari si arsitektur itu ke Coca Touch ya. Jadi kita langsung dengan layar touchscreen-nya, kemudian langsung di service ke media service-nya, langsung media service dia langsung masuk lagi ke service core-nya, inti dari service apa yang sedang diakses, kemudian lalu dihubungkan ke core OS-nya itu sendiri. Nah, kalau Android tidak, Android dipecah. Di situ ada application framework. Nah, biasanya kalau Android itu dibangunnya, contoh kalau misalnya teman-teman sering dengar ada yang namanya istilah framework Golang, ya, bahasa pemrograman Golang. Terus ada lagi bahasa pemrograman React ya. React. Nah, itu kan merupakan bentuk framework. Ya, merupakan bentuk framework. Nah, kemudian di dalamnya harus ada library. Kalau misalkan Android, library-nya itu untuk apa? Salah satunya pertama library dari desain database. Ya, di situ ada SQLite, ada OpenGL. OpenGL itu lebih ke arah library GUI ya. Kemudian ada Surface Manager, ada Media Framework, ada Web Toolkit ya, ada library dan lain sebagainya. Kemudian di Android runtime-nya dia ada core library-nya ya. Ada virtual machine di dalamnya. Jadi itu yang membuat prosesnya sedikit lebih lambat ketimbang OS iOS ya, iOS. Nah, barulah masuk ke Linux kernelnya, intinya. Jadi sebelum proses SO-nya itu berjalan ke dalam Linux kernels, dia menggunakan 2 tahapan. Ya. Tapi di dalam tahapan ketiga dia pecah, ada bagian library sendiri, ada Android runtime-nya sendiri gitu. Itu yang bisa menyebabkan tingkat aksesibilitasnya ya, accessibility-nya itu sedikit lebih lambat sebenarnya. Jadi makanya teman-teman bisa ya, kita bukan masalah promosi produk ya, teman-teman mungkin bisa bandingkan review YouTuber lah bahasanya ya, review YouTuber antara perangkat Android dan juga perangkat iOS. Nah, karena apa ya, kita sedang mempelajari arsitekturnya nih, ini strukturnya, kenapa kok bisa sebegitu rupanya, ditambah dengan teknologi-teknologi yang dia update di dalamnya ya gitu. Nah, kemudian di dalam struktur itu ada operating system debugging ya. Di sini dibagi 3, ada failure analysis, kemudian ada performance tuning, dan juga ada detrace. Nah, kalau untuk fungsi dari failure analysis itu untuk apa sih? Nah, jadi di dalam debugging ini, ketika terjadi sesuatu kegagalan fungsi SO, biasanya SO akan menuliskan seluruh informasi tersebut ke dalam file log. Ya. Jadi teman-teman mesti ingat, di dalam SO itu pasti terdapat simpanan susunan dari log system ya. Nah,
Yang kemudian log ini itu akan dimanfaatkan, ya, akan dianalisis, ya, untuk bisa menimbulkan suatu hasil dari log ini. Contohnya untuk memberitahukan atau memperingatkan kepada sistemnya si program aplikasinya, dan juga disampaikan kepada kita ke pengguna bahwanya ada error di sistem nih. Jadi ada tampilan message biasanya keluar gitu ya. Misalkan file dung gitu kan, kalau Windows deng ada ciri khasnya gitu. Kemudian SO juga itu dapat mengambil alih informasi core dump, ya, untuk dianalisa, ya, di dalam failure analysis ini untuk dianalisa yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi bahwa sistem ini crash apa tidak. Nah, itu SO juga dia memiliki sistem debugging, tidak hanya teman-teman ketika membangun suatu program aplikasi saja, bikin sistem informasi pegawai, ya, bikin sistem informasi pegawai misalnya, atau bikin sistem informasi data stok barang. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman menjalankan secara harfiahnya, teman-teman juga harus melakukan debugging. Jadi untuk mengukur tiga elemen biasanya, ya, apakah di dalam aplikasi yang teman-teman bangun itu ada kegagalan. Nah, itu kalau ada harus dianalisis. Lewat mana dianalisisnya? Lewat file log yang sudah dicatat. Setiap bentuk aktivitas itu selalu dicatat di dalam log. Kemudian ada performance tuning, ya. Nah, itu tujuannya untuk dapat melihat nih teman-teman, sejauh mana optimalisasi dari SO-nya itu. Nah, itu biasanya teman-teman bisa dilihat, coba klik task manager gitu ya, klik task manager, kemudian lihat proses. Biasanya di situ suka ada tampil informasi grafik, ya. Grafik kecepatan read and write, apa itu read and write proses biasanya. Kalau di Windows, tahu saya ada, teman-teman bisa diulik aja menggunakan task manajernya. Nah, kemudian selanjutnya ada trace, ya. Jadi setelah mengetahui hasil sesuatu buruknya di mana, kita lihat tingkat optimalisasi dari CSO-nya, kemudian di trace. Dia harus bisa trace juga gitu. Jadi itu semua saling terhubung. Nah, kemudian ada system generation nih untuk selanjutnya, ya, di dalam struktur SO-nya itu sendiri. Nah, sistem operasi ini dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin, ya. Nah, setiap mesin itu sistemnya harus dikonfigurasi, ya. Nah, menggunakan program sysgen namanya, yaitu system generation, yang mengandung informasi, ya, yang mengenai konfigurasi khusus di sistem perangkat keras. Contohnya, what CPU is to be used, ya, berapa banyak, ya, atau CPU apa yang digunakan, ya, sudah berapa banyak nih CPU core yang sudah dikerjakan. Itu bisa dilihat di task manager, teman-teman. Coba teman-teman kalau lagi buka laptop, buka, jadi kelihatan sudah berapa persen ini diakses. Coba kalau di Mac-nya ada deh, apa sih namanya, sebentar. Oh, ini saya share coba. Nah, kalau di, nah, sebentar, ini saya stop dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan activity apa, monitor kelihatan nggak? Apa Hah? Nggak ada, Pak. Monitor masih di ini, Pak, masih di materi. Masih sistem generation. Di materi, ya. Bentar. Oke, saya stop dulu. Nah, berarti bentar, saya share yang bentar. Tab nih, kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Pak. Nah, ini sebenarnya yang berkaitan dengan sistem generation tadi, teman-teman, untuk memonitoring nih, ya. Seberapa besar memori yang sudah digunakan,
Di sini bisa terlihat ya teman-teman ya. Kemudian ada physical memorinya berapa tercantum. Ini kalau kita lihat di CPU ya. Ini kan di dalam nah ini CPU nih. CPU load-nya, thread-nya, prosesnya berapa banyak yang berjalan. Ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman coba di Windows, teman-teman bisa lihat Task Manager. Itu nanti dia, nah ini merupakan background proses yang berjalan tadi yang saya bilang. Ya. Nah, kita bisa lihat energi ya dari konsumsi dayanya, baterainya berapa banyak ya, sudah berapa persen, kemudian yang mengkonsumsi baterainya siapa, kemudian ini network, dari sisi network ya ada kernel task tuh. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman ya, ada kalau misalkan bagaimana ya boot itu akan diformat ya, di disk apa gitu kan, berapa banyak section atau partisi yang mau teman-teman bagi, misalkan di suatu hard disk C teman-teman mau bikin partisi D, E, F ya. Nah, itu merupakan dari fungsi-fungsi sistem generation teman-teman. Kemudian berapa banyak memori yang disediakan ya, atau device apa yang tersedia ya. Nah, itu merupakan dari bentuk sistem generation. Dia mampu dirancang untuk melakukan konfigurasi yang terkait dengan informasi dari perangkat keras ya, yang perangkat keras yang teman-teman sedang gunakan di laptop itu. Jadi ini fungsinya di sistem generation itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada juga istilahnya ya, ada juga namanya sistem boot. Jadi sistem boot ini sistem operasi dirancang ya, dirancang atau dibuat itu harus tersedia untuk digunakan perangkat keras. Nah, agar kenapa? Agar perangkat keras itu mampu ya, bagaimana mengetahui di mana letak kernelnya ya, bagaimana fungsi kernel itu berjalan, bagaimana kernel itu mampu memuat dari sistem kernel itu sendiri. Nah, untuk mengetesnya yaitu ada booting ya. Jadi ketika memulai komputer dari keadaan off, teman-teman pencet nyalakan, itu mereka langsung meload kernel. Nah, ketika teman-teman sedang mati komputernya, terus teman-teman nyalain nih, terus tiba-tiba ada crash ya, dung, tulisan hitam misalkan bentuknya error apa gitu kan, tulisannya di service apa. Nah, itu biasanya dari sisi kernelnya ada yang crash atau terjadi sesuatu hal ya. Nah, itu solusinya teman-teman biasanya harus masuk ke dalam default dari OS-nya ya. Jadi menggunakan sistem defaultnya, biasanya menggunakan konfigurasi F berapa gitu ya ketika booting, lalu masuk, lalu teman-teman tracing. Di situ kan ada fiturnya juga di Windows cara tracingnya. Misalkan teman-teman setelah, kan biasanya banyak tuh sering terjadi ketika teman-teman sudah melakukan update ya, update OS, terus tiba-tiba restart setelah update. Nah, setelah restart terus tiba-tiba crash kan, masuknya susah, terus apalah banyak kendalanya. Itu kadang-kadang ada yang tidak compatible dengan device kita, masalahnya. Ada juga yang ketika kita download terus tiba-tiba jaringan loss, akhirnya ada beberapa paket data, maksudnya paket dari SO yang kita download itu ada yang nggak keambil. Nah, jadi banyak kemungkinan. Nah, kemudian ada bootstrap program, bootstrap atau bootstrap loader, yaitu kode yang disimpan di dalam ROM ya, yang dapat menempatkan kernel, memasukkan ke dalam memori utama dan juga memulai untuk mengeksekusi. Nyampe di sini beres untuk struktur ya, untuk struktur nyampe sini selesai. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Belum ada, Pak. Ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman, jelas? Atau misalnya kalau misalnya teman-teman malu ya bertanya langsung di conference, ya teman-teman bisa email atau WhatsApp saya, nanti insya Allah pasti saya balas. Tuh, pasti saya balas kalau misalkan, tapi waktunya ya bisa cepat bisa lambat, tapi tetap pasti saya balas. Nah, untuk tugas yang kemarin saya pantau, ini belum pada ngumpulin, ini gimana ini? Saya sudah, Pak.
Video Pak, belum Pak. Iya, baru 2 orang yang sudah ini. Aduh, telat nih. Gimana dong? Ribet Tinggal- sama tugasnya Pak. Pak. Tinggal video Pak. Kalau video bisa nyusul nggak sih Pak? Video bisa nyusul. Ya, video bisa nyusul, tetapi nilainya ya. Jadi ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugasnya tidak akan sebagus jika dibandingkan teman-teman yang tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya. Itu. Jadi ini saya pantau baru 2 orang nih yang udah ngumpulin nih. Itu sebentar. 2 orang? Siapa? Coba cek dulu Pak. Iya Pak, perasaan udah banyak Pak. Udah kumpul Pak, cuma video doang belum. Iya, maksudnya apa video. Terus ini nih Rizky Akbar sama Didin ini belum ngumpulin Din. Udah Pak, Udah Pak, Didi ada Pak. ini. Nah, ini Udah saya cek kumpul. dulu. Coba dicek. Oh, kamu nggak mencet serahkan ya? Cuman dilampirkan doang ya. Deadline-nya Parah sih. cuma di Iya ini. Ada lampirannya ada, betul nih ada nih tugas Ada, kelompok, belum tugas di- biasa ada. Cuman belum dipencet serahkan. Jadi di sininya nggak masuk dia di classroom-nya. Harus manual saya periksa namanya. Kalau yang sudah mengumpulkan nih hijau statusnya nih, itu ada Rusdan, Umar, Fahmi, Ito, kemudian ada Ahmad ya, Doni, Indra, ini statusnya hijau. Kalau Rizky Akbar sama Didin merah ini statusnya. Kamu belum mencet serahkan ya? Lupa kemarin. Iya Pak. Iya nggak apa-apa deh. Yang penting ada sih jawabannya. Dan kali kedepannya jangan begitu bro. Aduh, kau bagaimana Betul. ini? Nanti takutnya pas saya lagi nggak teliti, tiba-tiba report saya ke sana gitu ya, ke kampus, dirimu nggak ada nilai tugas, itu kosong. Takutnya gitu doang. Makanya nanti lain kali kedepannya minta teman-teman rada teliti ya untuk case-case dalam pengumpulan tugasnya. Oke, nyampe sini cukup atau ada yang ingin bertanya? Udah Pak. Sudah cukup ya. Oke, Udah, Pak. kalau begitu pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, maka sama-sama kita lebih baiknya mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemuan hari ini selesai. Mudah-mudahan teman-teman selalu senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Pencipta ya, agar selalu sehat, kemudian dilancarkan rezekinya, terlindung dari mara bahaya dan lain sebagainya. Saya akhiri program hari ini. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.